Untuk melindungi UMKM serta menjaga persaingan usaha yang sehat di era digitalisasi ini, pemerintah telah mengeluarkan Permendak Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Peraturan ini praktis menutup layanan TikTok Shop yang dalam operasinya digabungkan dengan medsosnya. Kondisi ini menurut pemerhati ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undiknas University, Agus Freddy Maradona, ada polemik platform digital yang awalnya merupakan platform media sosial tapi juga digunakan untuk transaksi perdagangan. Menurutnya yang menjadi permasalahan utama dari kondisi tersebut bagaimana melindungi UMKM dalam negeri dari produk impor. Ia mempertanyakan, apakah produk impor dari TikTok Shop itu sudah mengikuti ketentuan dalam bidang impor. Karena untuk impor barang tidak bisa semudah itu. Ada bea masuk yang harus dilunasi kemudian ada PPN atas impor. Jadi menurut saya yang menjadi permasalahan utama itu bukan media gitu ya, seperti apa medianya. Tapi apabila kita berbicara mengenai UMKM, yang jauh lebih penting itu adalah perlindungan terhadap UMKM dalam negeri. Karena saya menyimak salah satu kekhawatiran, salah satu alasan kenapa aplikasi seperti TikTok itu diminta untuk berhenti melaksanakan kegiatan social commerce itu kan karena harga yang ditenggarai lebih murah, dan ditenggarai barang-barang yang murah itu adalah barang-barang impor. Jika memang seperti itu, maka saya lebih menitik beratkan kepada perlindungan terhadap pengusaha dalam negeri, pelaku UMKM dalam negeri, perlindungan terhadap mereka dari serbuan produk-produk impor. Jadi produk impor yang masuk ke Indonesia ini bisa dijual murah oleh pedagang melalui media apapun, apakah sebelumnya melalui TikTok gitu ya, social commerce, atau mungkin saat ini melalui media lain, e-commerce lain. Saya mempertanyakan apakah barang-barang ini ketika masuk ke Indonesia melalui impor itu sudah mengikuti ketentuan dalam bidang impor. Karena untuk impor barang itu kan tidak bisa semudah itu. Ada bea masuk yang harus dilunasi. Kemudian ada PPN atas impor. Kemudian juga ada tentunya misalkan barang dibawa sendiri gitu ya, orang berpergian ke luar negeri lalu membawa sendiri ke Indonesia ketika datang. Kan ada ketentuan yang dibebaskan dari bea masuk, dan di atas jumlah tertentu itu harus dikenakan pajak gitu ya. Ada bea masuk, kemudian PPN dan PPH. Apakah semua hal itu sudah diikuti? Jadi dalam hal ini saya berharap pemerintah juga lebih intens ya dalam menegakkan ketentuan ini, ketentuan impor barang ini, dan juga para pelaku usaha pun juga sadar bahwa untuk mengimpor barang itu ada kewajiban-kewajiban yang harus diikuti oleh importir. Karena di negara manapun ya, ini saya yakin bukan hanya Indonesia, negara manapun itu pasti akan melindungi pelaku usaha dalam negerinya, apalagi jika kita berbicara mengenai UMKM. Ia berharap, pemerintah lebih intensif dalam menegakkan ketentuan ini. Para pelaku usaha pun sebaiknya juga sadar bahwa mengimpor barang itu ada kewajiban-kewajiban yang harus diikuti. Sebab di negara manapun itu, bukan hanya Indonesia, pasti akan melindungi pelaku usaha dalam negerinya apalagi jika berbicara mengenai UMKM. Suardika melaporkan untuk Bisnis Bali.